Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semuanya apa kabar? Yang pasti saya berharap kalian baik-baik aja di rumah. Baik, sekarang kita akan membahas sebuah film pendek berjudul Wahyu 2025. Karya Wahyu ini adalah karya sinias muda dari Universitas Jember yang meraih prestasi di IMAK atau di UI Movie Award Competition 2025 dan masuk 10 official selection kategori fiksi umum dengan nominasi terbaik. Bahkan juga sempat menjadi audience favorit winner di Jakarta World Cinema 2025. Nah, film ini bisa kalian nikmati di Klik Film. Dan disclaimer, bagi yang tidak suka spoiler, harap jangan dilanjutkan karena video ini akan mengandung full spoiler. Dan saya sarankan pada teman-teman semuanya untuk tetap menonton versi aslinya, tentu saja di Klik Film. Karena menonton asli lebih baik daripada diceritakan ulang. Yoi, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan suara ramainya di pondok. Kita akan diperlihatkan Wahyu sebagai tokoh utama di film pendek ini, yang mana dia merupakan santri baru di pondok tersebut. Kemudian oleh Bapak Ustadz, dia dibawa ke kamar yang terdiri dari beberapa orang. Dan mulailah perkenalan. Di sana, dia berkenalan dengan ketua kamarnya yang bernama Yusuf, ini dia orangnya. Dan tak lupa salah satu anggota kamarnya, yaitu Kolis, yang mana ketika Wahyu datang, si Kolis juga baru datang dari warung untuk membeli sabun. Scene berlanjut. Di sini yang agak anehnya nih, si Kolis dan Wahyu kemudian pandang-pandangan. Nah, sepulang ngaji, mereka kembali ke kamar. Ada Yusuf yang sedang berolahraga dengan telanjang dada. Kemudian Wahyu pun bertanya kepada Yusuf tentang keadaan di pondok ini ketika malam hari. Apakah ada yang berpatroli? Kemudian hukuman apa yang akan diterima oleh santri jika melanggar? Kemudian mulai menusuk dari belakang tubuhnya Yusuf. Ya, benar sekali. Wahyu bersedikit pap-pap di belakang tubuhnya Yusuf. Dan dalam keadaan Yusuf tertidur. Nah, Kholis yang melihatnya langsung pura-pura membalikkan badannya dan berpura-pura tidak tahu. Setelah dia yakin bahwa itu adalah Wahyu dan Yusuf, dia akhirnya duduk dan sontak ketika melihat Kholis duduk, Wahyu pun langsung menarik rudalnya dan berpura-pura tidur seperti biasa. Papannya Wahyu dengan Yusuf dan saat itu sangat terlihat jelas. Kholis di sini terburu-buru memanggil bapak ustadznya yang ketika itu sedang berada di masjid. Kholis terbata-bata dan menarik-narik bapak ustadznya untuk masuk ke dalam kamar. Sementara itu, di dalam kamar, Wahyu sedang menikmati persedikap papannya. Dan tiba-tiba ketika Pak Ustadz dan Kholis masuk ke dalam kamar, deng, mereka mendapati semua orang tidur seperti biasa. Dan bahkan Bapak Ustadz malah menyalahkan Kholis yang diduga hanya membuat cerita bohong. Dan puncaknya yaitu ketika di kamar mandi umum pondok, di mana saat itu mereka berdua bersama santri-santri yang lain mandi di sana. Kholis yang ketakutan selalu memandang pada Wahyu. Wahyu pun akhirnya mendekatinya. Kemudian tidak sengaja sabunnya Kholis jatuh. Bersamaan ketika itu Wahyu sudah di depan mukanya Kholis. Dan dengan sengaja Wahyu melepaskan sarungnya sehingga terlihatlah anunya. Pagi pun datang. Kholis makin takut dan gelisah. Megang dan hendak memegang pada Kholis. Kholis pun terkejut dan langsung melawan Wahyu. Dan terjadilah pertarungan yang sengit antara Wahyu dan Kholis, di mana dimenangkan oleh Kholis. Namun ketika memenangkan pertarungan tersebut, posisinya si Kholis seperti momen sedikit papa Wahyu. Dan ketika itu terjadi,
teman-teman sekamarnya si Wahyu ini bangun semuanya. Dan akhirnya pagi pun tiba dan membuat geger seisi pondok. Ending dari film pendek ini berakhir dengan Wahyu yang duduk sendirian, yang kemudian dia ditepuk oleh Yusuf yang berkata, "Sabar ya Yusuf, aku tidak menyangka jika Kholis akan berbuat seperti itu kepada kamu." Dan ya benar sekali, ternyata endingnya sangat membagongkan. Setelah kejadian semalam, ternyata Wahyu dianggap menjadi korban kebejatannya Kholis, di mana si Kholis diadili di dalam kamar oleh Pak Ustadz dan dinyatakan keluar pondok. Ya, tentu merupakan ending yang sangat mensedikitpapankan, ya kan? Nah, inti cerita ini adalah jika temanmu terlihat menyimpang, jauhilah sebelum engkau menjadi korban kenikmatan yang sesaat. Ingat, jangan homo, apalagi LGBT ataupun yang lainnya itu. Ingat, setelah kehidupan ini ada surga dan neraka. Dan satu kata buat Wahyu, tobat tole le, ya Allah, masya Allah le, sakne wong tua mule. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan rangkuman film pendek ini. Nah, kira-kira next video kita bahas apa ya? Oke, see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.